Menurut Yesus, Bu, kan ibu percaya nih kepada Yesus. Nah, kita buktikan apakah ibu percaya. Menurut Yesus, ada manusia seangkatan dia yang bertaubat, lalu kemudian menjadi alat setan untuk menyesatkan orang. Percaya enggak itu? Ada orang bagi dari saya Yesus itu tidak ada seangkatan dengan dia, tetapi yang mengikuti ajaran setan itu banyak, begitu Bang. Maksud saya gini, menurut Yesus ada orang Farisi yang seangkatan dengan dia. Setelah membunuh murid-muridnya, dia bertaubat. Dan setelah dia bertaubat, dia kerasukan 8 roh iblis, sehingga dia semakin jahat daripada sebelum dia bertobat. Apakah Anda percaya? Azan ini di mana ya? Sebenarnya bagi orang-orang yang kayak sama Yesus, ketika dia memang sudah keluar dari ajaran itu, akan lebih buruk keadaan dia, begitu. Masih keras. Sudah baik. Oke. Sudah baik, silakan. Iya, apakah Ibu Iya, apakah Ibu percaya bahwa ada orang Farisi yang tadinya pembunuh lalu bertaubat, lalu orang ini kerasukan 8 roh setan di dalam tubuhnya, lalu kemudian dia menyesatkan jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya? Apakah Ibu percaya? Coba diulang Bang, kayaknya begini ya, dalam pesannya Bang ini begini, ada Farisi yang sudah bertobat sehingga dia kemasukan lebih banyak lagi roh-roh jahat, itu maksud Abang? Iya. Dan dia lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Atau begini, kata pertobatan ini kan berarti dia beralih dari yang jahat kepada yang baik, kan begitu. Nah, kalau dalam pemahaman saya seperti ini loh Bang, bagaimana orang yang sudah pernah bertobat dan kembali melakukan kejahatan sehingga dia akan lebih jahat lagi, seperti itu kah? Iya, ada orang yang seangkatan dengan Yesus, kemudian dia adalah orang Farisi, lalu kemudian dia bertaubat. Lalu setelah dia bertobat, iblisnya keluar. Iblis ini keluar, kemudian dia memanggil iblis yang lain untuk masuk ke orang yang tadinya bertobat, yang mengaku bertobat. Setelah iblis itu masuk ke dalam orang yang bertobat tadi, dia jauh lebih jahat daripada sebelumnya. Apakah Ibu percaya ada orang yang mengalami itu di zaman Yesus? Gak usah dulu di zaman Yesus Bang, di zaman sekarang ada banyak orang di zaman Yesus. Di zaman Yesus harus kan saya nggak bisa saksi di situ Bang, karena saya kan di zamannya kan sekarang ini milenial. Di Bible kan tertulis itu Bu. Kalau di Bible mereka yang sudah paham kepada Yesus, katakanlah udah mengikatkan diri, ya. Itu diangkat di zaman di angkatan Yesus terjadi itu. Ketika dia bertobat, dan itu tunggu dia keluar dulu dari pertobatan itu Bang, baru akan lebih banyak roh-roh masuk, ada itu di Bible. Ya betul, dan itu seangkatan dengan Yesus dan berasal dari orang Farisi. Boleh saya baca dalilnya? Silakan. Oke, baik. Matius 12 nomor 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan yang tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Lalu kemudian Yesus menceritakan bahwa angkatan jahat ini berasal dari orang Farisi, dan tanda angkatan jahat adalah 3 hari 3 malam anak manusia dalam kubur, setelah hari ketiga dia akan bangkit.
Di data selanjutnya nomor 43, apabila roh jahat keluar dari manusia, dia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu roh jahat ini berkata, aku akan kembali ke orang yang telah kutinggalkan tadi. Maka pergilah roh jahat itu dan mendapati rumah tadi atau orang tadi itu dalam keadaan bersih. Lalu iblisnya keluar kembali dan mengajak roh iblis atau roh jahat lain yang lebih jahat daripadanya. Dia mengajak 7 roh jahat yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka 8 roh jahat ini masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Jadi ini tidak berbicara mengenai zaman sekarang. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Artinya berlaku terhadap zaman Yesus, yaitu berlaku terhadap orang Farisi. Pertanyaan saya, siapa orang Farisi yang pernah mengaku bertaubat, lalu kemudian setelahnya dia menjadi ganas, mengajarkan kepada orang lain Tuhan menjadi manusia, Tuhan mati dibunuh manusia, Tuhan kemudian terkutuk digantung di pohon, kemudian hukum Tuhan itu adalah kotoran sampah. Itu siapa itu? Silakan. Paulus. Berarti ibu sepakat kalau Paulus itu angkatan jahat? Begini Bang, kapasitas saya bukan mau mengadili dan menghakimi siapapun. Yang jelasnya setiap manusia itu akan mendapat katakanlah upahnya sendiri. Jadi kalau masalah Paulus sebenarnya saya nggak meneladani ajaran dia, enggak. Cukup ajaran Yesus yang saya ikuti. Dan ajaran Yesus pun yang ada dalam Bible itu saya seleksi. Karena saya bisa kan koneksi sama Yesus dan bertanya langsung kepada Yesus, begitu. Mati minyak ini. Ibu, boleh saya bertanya, apakah ibu hidup sesama dengan Yesus? Kalau narasi ini tidak, tetapi tidak. saat ini juga berlaku begitu. Berarti ibu tidak sesama dengan Yesus ya? Yesus memiliki. Hati-hati Bu, ibu lagi di hati-hati Bu. Nanti ibu disesatkan. Banyak pacar kitab aja Bu. Itu sedang. Ini kalau banyak pacar kitab ntar disesatin sama si Juma. Ya, hati-hati aja, dengarkan aja penjelasan saya. Punya hubungan yang spesial dengan Yesus. Silakan Pak. Iya, baik. Oke, baik, terima kasih. Jadi gini, ibu tahu nggak cerita ketika Yesus dan muridnya di Bukit Zaitun memperbincangkan materi-materi rahasia? Ketika Yesus bersama muridnya di Bukit Zaitun membahas satu hal yang sifatnya rahasia, ibu tahu nggak itu? Silahkan Pak. Hati-hati banyak penyesat. Hati-hati Bu, banyak besar Bu. Itu si Juma itu. Iya. Halo, selamat siang. Jadi untuk semuanya. Iya, siang Bang. Sabar dulu Bang ya. Saya selesaikan dulu dengan orang yang sesama dulu. Pak Nelion ya, jangan kayak ibu-ibu yang barusan saya tendang. Jadi nyimak dulu ini pemahaman Ibu Koruni dulu ya, biar fokus ya Pak Nelion ya, biar enak ya. Lanjut dulu. Iya. Oke. Jadi Yesus bersama dengan muridnya membicarakan hal rahasia yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat sakral, dan ini penentu keselamatan. Yesus di dalam Matius 24 nomor 1, nomor 2, nomor 3 ditanya oleh muridnya, "Guru, ya paman, apakah tanda kedatanganmu? Apa tanda-tanda kalau yang datang ke bumi itu adalah kamu?" Maka Yesus berkata kemudian kepada muridnya secara rahasia. Yesus secara rahasia berkata kepada muridnya, "Tanda kedatanganku adalah seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat." Jadi kedatangan Yesus itu seperti matahari dari timur sampai ke barat. Selanjutnya, tanda kedatangan Yesus menurut Yesus, matahari menjadi gelap,
bintang tidak bercahaya, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit kemudian berguncang, kemudian Yesus akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan mengheboh karena kemudian terjadi tanda-tanda yang tidak biasanya, dan seluruh manusia akan melihat Yesus ada di tengah-tengah awan-awan di langit. Itu tanda-tanda kedatangan Yesus kepada muridnya. Wahai muridku, tanda-tanda kedatanganku 1, 2, 3, 4, 5, 6, seluruh manusia akan melihat aku. Seluruhnya. Tidak ada bahwa saya selalu komunikasi, itu nggak ada. Maka Yesus mengatakan, melanjutkan ajarannya kepada muridnya. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, aku bertemu dengan Yesus di sini, aku bertemu dengan Yesus di sana, jangan kamu percaya. Matius 24, masih satu perikop, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Jangan kau percaya, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi jika ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik, jangan kamu percaya, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi menurut Yesus di pembicaraan rahasia tersebut kepada muridnya, tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang, kemudian aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan mengheboh dan seluruh manusia akan melihat aku. Kalau itu tidak terjadi dan ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Itu bukan aku. Pertanyaan saya kepada ibu, menurut Yesus kepada murid-muridnya yang di Bukit Zaitun, andai saja yang datang kepada Paulus atau yang datang kepada Ibu Boruni adalah Yesus yang asli, menurut Yesus, apakah dunia ini kiamat atau tidak kiamat? Silakan. Oke, sebenarnya dalam Bible itu ada banyak yang saya blokir. Nah, oleh karena ada yang saya pegang dari perkataan Yesus, jangan pikirkan hari esok. Tentang kiamat, saya ini sudah cuek, Bang. Ya, karena apa? Saya perlu bahagia untuk saat ini. Tentu ke depannya, ya, saya percaya Yesus memberikan saya kebahagiaan karena Dialah sumber roh. Begitu, Bang. Ya, soal data-data yang Abang kasih tadi itu saya sudah cuek, nggak penting. Yang terpenting ialah Yesus harus hadir dalam diri saya. Dan Yesus mengatakan jangan pikirkan hari esok. Menurut Yesus, kalau dia datang, dunia ini kiamat tidak? Sesuai data, memang kiamat. Tapi Yesus kan ada sekarang di Indonesia. Itu kan pemahaman. Berarti dalam kalau tidak kiamat, berarti kalau tidak kiamat, yang datang mengaku Yesus itu asli atau palsu? Kalau sesuai data, kalau tidak kiamat, berarti palsu. Kalau Allahu Akbar, kalau dia datang udah selesai kan begitu. Berarti yang datang ke Noah ini palsu. Enggak, kalau menurut saya memang benar diri Yesus. Ya, itu kan pendapat ibu. Di mimpi. Itu deteksinya pendapat begini, ibu. Bang Juma. Itu pertama kan saya ketemu di mimpi pertama 20 tahun yang lalu. Nah, setelah 20 tahun kemarin itu, yang tahun kemarin itu saya ketemu di situ kan. Jadi apa yang saya jumpai di mimpi ketemu di alam nyata, ya udah. Cuma sekarang saya tidak butuh dikagumi atau diikuti, tidak, tetap pada Yesus. Mati meja. Saya teringat dengan
seseorang yang mengaku bahwa Bang Suma ini adalah titisan dari Kendedes. Saya ini katanya adalah manusia yang tadinya hidup ribuan tahun yang lalu, kemudian turun lagi kembali ke bumi untuk menyatakan kebenaran. Saya jadi kaget. Iya, abang. Ya, kenapa bu? Sebenarnya di alam roh kita itu adalah saudara. Saya ini adalah penguasa Laut Selatan dan Bang Suma adalah penguasa Samudra Raya. Bang Suma saja yang tidak sadar kalau dulu kita berjuang bersama-sama melawan kuasa-kuasa gelap di alam ruh. Mati meja aku bilang. Cobalah Bang Suma Yesus datang ke Israel, Bang, apa kiamat dunia? Kan tidak. Nah, ini berarti yang datang bukan Yesus. Kan Yesus mengatakan, jika ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, tapi tanda-tanda kiamat itu tidak ada, maka jangan percaya. Selesai dong. Terbukti dia mengampuni dosa, Bang. Nah, dosa kan penyesat. Angkatlah tilammu, itu perkataan Yesus. Yang namanya penyesat, kata Yesus, baca Matius 24 nomor 24. Ketika Yesus palsu itu datang, maka dia akan melakukan banyak mukjizat. Mukjizat yang banyak ini tujuannya apa? Untuk menyesatkan orang, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kalau orang pilihan saja bisa disesatkan, apalagi manusia biasa. Dan itu pengakuan Yesusnya. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, saya bertemu Yesus di mall, saya bertemu Yesus di kafe. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya, itu bukan aku. Kalau aku yang datang, maka dunia kiamat. Jadi kalau ada orang selalu berdoa, Yesus datanglah. Hati-hati. Bang Juma, siapa yang menulis itu? Siapa yang menulis naskah itu? Silakan. Ya, kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, Bapak-bapak gereja itu dalam Bible. Nah, apakah Anda tidak percaya? Apakah Anda tidak percaya kepada Bible? Saya harus koneksi langsung sama sosoknya supaya saya bisa berbicara secara leluasa. Saya nggak mau katanya, nggak mau saya. Bentar itu. Jadi harus masuk dalam spiritual. Jadi Boruni ini tidak percaya kepada Bible. Banyak yang nggak saya percaya di situ, banyak sekali. Anda tidak percaya kepada Bible? Banyak sekali dalam Bible yang nggak saya percaya, hanya sedikit. Allahu Akbar. Yaitu oleh karena narasi Yesus yang ada di situ dan saya uji. Mati meja. Saya uji. Makin hancur. Baik, sebentar. Saya aja lah. Karena begini, seperti pemikiran Boruni ini ya, kesesatan itu datang dari pemikiran ya. Bentar loh, gua dari tadi nggak tahan loh. Astagfirullah, Kristen ini makin kesana makin kesono, gimana ibu? Berarti intinya Bu Boruni ada yang dipercaya, ada yang enggak gitu. Jadi banyak yang dihapus oleh Ibu Boruni. Saya nggak mau digiring sama benda mati kan dengan tulisan manusia. Naskah yang bukan manusia. Kasihan Noah ini kena tampar dari ibu. Oh ini mati. Pantesan dia disebut YHWH. YHWH itu apa Bu? Tadi siapa? Iblis. Iblis pun ngeri kali ya. Masih bagus Bang Suma ya. Selamat siang. Yang Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang mengaku Elohim Yod-Heh-Vaveh itu adalah pencipta langit dan bumi. Ini masih bagus nih. Kalau Ibu Boroni ini ya yang datang kepada Nabi Musa itu iblis. Mati jelas ya kan malaikat di situ, malaikat Yahweh. Sifatnya sifatnya memang sifat iblis kan. Allahu Akbar. Di dalam 2 Samuel juga 24 ayat 1 di situ Yahweh bentar. Saudara Noah ini hancur. Saudara Noah hancur kita. 21 ayat 1 jelas di situ iblis Yahweh jadi hancur kita Noah, hancur kita juga ibu ini. Hancur. Ibu ini saya umumkan, Ibu Baronu ini adalah malaikat utusan Yesus. Tidak. Oh bukan. Saya hampir anak menghadapi Boruni ini ya. Anaknya Yesus. Iya. Ternyata Yesus juga bisa bertelur. Iya, lanjut. Saya hadapi dulu ini Boruni ini. Iya, silakan Saudara Noah. Ini Ibu Boruni ini sudah sering memang saya lihat live gitu ya. Ibu Boruni ini menyampaikan sesuatu itu bukan dari Alkitabiah, tetapi menyampaikan sesuatu menurut dari pemikirannya. Dia mentafsir sendiri dari Alkitabiah, Noah.
dari disampaikan, Alkitab, yang tidak cocok di hatinya. Ujilah. Jadi dari mana datang kesesatan itu? Kesesatan datang dari pola pikir kita sendiri. Kan begitu. Seperti yang menciptakan pikiran siapa? Seperti satu contoh di dalam yang buku matematika sudah jelas 1 tambah 1 sama dengan 2. Datang Ibu Buruni, 1 tambah 1 di dalam Yesus 10 gitu. Itu jangan kau buat ke dalam logikamu yang konyol. Jangan begitu Bu Buruni. Kamu tidak memberikan pengajaran. Kamu tidak memberikan pengajaran. Kamu malah membuat Kristen itu semakin bodoh gitu. Kamu tidak sedih. Kristen itu harus terbuka matanya. Inilah Buruni Yesus. Ya, supaya kau kan pendeta kau ini atau calon. Tentu kau mau buat jemaat itu menjadi asetmu kan? Itu kau bilang mati-matian. Sebenarnya yang salah itu pola pikir Anda, bukan Alkitab. Kenapa pola pikiranku? Aku sedang menyelamatkan orang dari jurang maut supaya mereka fokus kepada Yesus bukan kepada Yahweh. Kalau orang Kristen mau percaya kepada Yahweh, siap-siap menjadi jemaat iblis. Itu Wahyu 2 ayat 9 Wahyu 39. Opa tolong dulu Kak, kita bertamu sudah dari tadi tidak ada kopi, gimana ya? Ya silakan. Hanya untuk menjawab saja, Anda tidak mampu. Misalnya Anda menjawab masalah hari kiamat, saya mau bahagia dulu. Apaan coba kayak gitu? Ya juga itu ini. Salah satu kilometer orang yang mengikut Yesus harus bahagia. Saya mau berbagi kebahagiaan buat orang lain. Yuk fokus kepada Yesus atau Yahweh. Tentukan. Ini makanya, 2 istri aja susah. Apalagi mau bikin tuanmu banyak susah itu. Oke. Lebih susah. Oke, baik ya, ini omongan saya terakhir. Di sini saya kasih Anda paham bahwasanya Yesus itu seperti yang dikatakan Bang Juma. Yesus katanya datang, tapi kok nggak ada tanda-tanda kiamat? Anda tidak bisa menjawab itu karena Anda tidak mengerti kenapa Yesus datang kepada Paulus. Jadi ketika tanda-tanda kiamat itu Oke, kutanggapi. Kalau memang Paulus bertemu dengan Yesus, kenapa di situ si Paulus mengajarkan Kristus membutuhkan perawan suci? Gimana? Sama dengan YHWH yang membawa 32.000 perawan dari Midian. Sama mirip kan? Di mana-mana tentang selangkangan juga. Di mana? Saya nggak mau terima Tuhan saya yang membutuhkan perawan. Karena apa? Yesus itu bukan Mesias, kapasitasnya kan Mesias. Kalau Yesus saya itu sang sumber yang menciptakan alam semesta, bukan Yahweh. Ya, kalau Yahweh kita kebelakangkan. Saya tidak ada urusan dengan itu ya. Saya tidak ada urusan dengan itu ya. Yang penting sejarah ya, saya udah tahu. Ya, yang saya masukkan ini, Anda kan tidak tahu kedatangan seperti apa dan bagaimana. Tadi Bang Zuma sudah mengatakan kalau ketika Yesus datang kepada Paulus kok tidak ada tanda-tanda kiamat. Kan kita harus tahu tujuan Yesus datang ke Paulus itu karena ketika Yesus berbicara dengan murid-muridnya bahwasanya masih ada yang banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian tetapi kalian belum sanggup katanya. Berarti disampaikanlah kepada Paulus karena Yesus meyakini bahwasanya Pauluslah yang sanggup untuk menerima apa yang ingin disampaikan Yesus kepada murid-muridnya tadi. Jadi kalau ada tanda-tanda kiamat, berarti Yesus mau datang. Berarti Yahweh itu disampaikan Paulus. Kau tak bisa deteksi kan? Yahweh. Kenapa? Sekte baru dibangun oleh Paulus. Makanya dia sampai harga mati dengan katakan apa? Sampah. Itu kan? Kau nggak tahu politik dalam sekte ini. Nah ini kau polta ahli kau. Kok mau nggak tahu? Selamat siang teman-teman. Udahlah, carilah profesi lain, gak usah kau susahkan manusia itu. Parah kamu burung ya. 24 jam kau berdoa tapi nggak nyampe doamu. Tetap kau butuhkan yang namanya sumbangan itu. Enggak, saran saya gitu. Bertobatlah sebelum kau ajal dijemputmu kan gitu. Aku sudah di dalam Yesus. Ngapain kau suruh aku bertobat di dalam Yesus aku? Dari mana? Di dalam Yahweh kau. Kamu di dalam TikTok loh. Mati ya.
Oke, baik Bro Noah, saya izin sebentar ya. Pak RT silakan, apa yang mau disampaikan Pak RT? Saya mau minta begini saja. Kita sudah bertamu sejak tadi, masa sih tidak ada kopi, tidak ada apa apa. Kasih dolar ke gimana ke? Ini tamu datang dari Timor Leste jauh-jauh, duduk sampai pantai panas, tidak ada kopi. Aduh, kok tega sekali ya dari Timor Leste. Bisa bangun rumah tangga seperti ini kurang bagus. Teman-teman di bawah saya arahkan nanti kasih kopi. Abangku buka kamera, pakai jilbab, bibir dimerahin, nanti akan saya arahkan netizen untuk kasih koin. Makasih banyak saudara-saudariku yang baik hati. Assalamualaikum. Waalaikum. Ya silakan Noah dilanjut ini. Aduh, bener. Tadi selamat siang Boruni ini cuma ngomong gitu. Aduh, Kristen ini aduh ya Allah. Ibu baru ini harus kemudian diberi ketegasan, dan beliau juga memberi ketegasan karena ini warna baru. Saya lihat dia mengatakan Yotefafe itu iblis, itu warna baru bagi saya pribadi. Kemudian dia mengatakan dia tidak percaya sebagian besar di isi Bible, itu juga adalah warna baru. Dan dia langsung komunikasi ke Yesus, berarti dia dan Paulus ini setara, sama-sama rasul. Bedanya mungkin saudara Boruni belum menulis surat. Kalau Paulus kan 13 surat. Nah, Ibu Boruni ini mungkin baiknya nulis surat juga, supaya apa yang menjadi kesalahan Kristen selama ini itu bisa diperbaiki dengan adanya catatan-catatan baru dan yang sangat penting yang diterima langsung oleh wakil Yesus, yaitu Ibu Boruni. Bukan begitu, Ibu? Ya, doakanlah Bang supaya saya bisa silakan Ibu Boruni ya. Burungga semuanya saya izin duhuran. Nah, itu dia. Ya, saya mau duhuran dulu. Ibu Boruni baik-baik. Abuya, kasih saya moderator Abuya. Ya, perancang aman. Kasih saya moderator. Ibu Boruni sebelum saya sholat, Ibu Boruni tadi kan YHWH sudah jelas tuh kata Ibu. Kalau Roh Kudus ini gimana menurut Ibu Boruni? Dalam paham Tritunggal, Roh Kudus itu adalah rohnya YHWH. Kalau saya lebih nyaman rohnya Yesus, begitu. Oh, ya. Iya. Jadi kalau Ibu ini kan kalau kan di Indonesia ini yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, bener gak Bu? Iya. Kalau seperti Noah ini Tritung dikatakan Esa nggak Bu kira-kira? Tidaklah, pagan dia ini. Pagan kan yang berada itu pagan. Saya sholat dulu. Mati. Tapi kejang-kejang tersinggung mereka kalau dibilang itu. Namanya sudah 3 pribadi ya kan? Kalau 3 pribadi, 1 pribadi, 2 pribadi, 3 pribadi, berarti 3. Itu pagan. 1, 2, 3. Jadi ketika dia mengatakan bahwasanya dia sudah berbicara dengan Yesus ya, aduh gimana ini Bu Boruni ini. Makanya Noah, makanya saya telepon tadi rumah sakit ada Malik di Medan ini. Nggak? Katanya ada keluar dari kata Allah YHWH. Keluar. Halo. Dari Tritunggal keluar. Yesus akan menunjukkan dirinya padamu. Halo kopi lagi. Halo Bunda yang baik hati. Ini kopi, saya coba untuk melihat apa sih keimanan itu dari sudut pandang sosial. Saya walaupun saya dari orang Timor Leste, tapi menarik bagi saya itu kan Indonesia itu mempunyai kata unik ya. Negara Indonesia itu unik. Unik itu kan berasal dari kata bahasa Latin unos artinya bahwa satu, bahwa Indonesia itu negara satu-satu yang mempunyai keunikan tersendiri. Keunikan tersendiri itu apa? Pluralitas. Tidak menjadi apa, dalam pluralitas itu tidak membangun tembok untuk memisahkan satu sama lain, tetapi meruntuhkan tembok untuk membangun perbedaan. Nah, saya mencoba untuk melihat itu, lalu saya melihat dari belajar dari fenomena alam ya. Alam ngomongnya itu, jangan kelamaan, ngantuk woi, lagi puasa woi. Ya tahu. Itu baru minum kopi segelas aja udah kayak gitu. Gimana kalau 1 baskom ya?
sehingga saya melihat dari fenomena alam itu yang dikatakan indah bukan karena dilihat saja dari apa pohon saja, tetapi ada pelbagai hal yang ada dalam bumi itu, makanya yang dikatakan indah. Sehingga itu dikatakan indah. Lalu saya mencoba untuk melihat dari lukisan-lukisan abstrak dan lain sebagainya. Lukisan abstrak itu tidak begitu menarik, tetapi selalu menarik perhatian orang. Menarik perhatian orang itu apa? Karena warna-warni, kombinasi antara warna dan warni itu sehingga membuat orang itu tertarik. Itu saya melihat dari fenomena alam dan lain sebagainya. Saudara dari Timor Leste. Saudara Ar, kami rindu ingin mendengarkan suara dari negara Timor Leste. Bisa nggak Anda berbicara menggunakan bahasa Timor Leste? Bisa. Ya, silakan. Halo, buat tarde. Buat tarde itu selamat sore. ¿Cómo está? Juga nggak usah diterangkan, ngomong aja. Kami ingin dengar. Oh, itu memang agak susah kalau dengar tetapi tidak mengerti. Ya, coba perkenalkan aja diri Anda, perkenalkan diri menggunakan bahasa negara Timor Leste, silakan. Komut sama pakai tapi kalau kenapa jadi suara hidung? Tadi bagus. Tapi kalau itu memang tidak mengerti itu agak susah. Iya, maksudnya kenapa bisa berubah langsung jadi suara hidung? Tadi bagus. Atau memang aku tuku pakat kita kok dikira kuku kita tuku pakat tuh kaku berkait gitu, atau gimana ini? Coba sedikit aja, kami pingin tahu bahasa saudara kami dari Timor Leste. Silakan. Aneh itu. Siapa yang aneh, Bang? Siapa yang aneh? Apa yang dimaksudkan aneh? Ngomong pakai bahasa Timor Leste, pingin kami tahu negara saudara kami itu bahasanya seperti apa gitu loh. Kayak bahasa Filipin. Ya, bahasa Filipin itu bahasa Tagalog. Gini saya contohkan, Bang Dion, saya contohkan ya. Siap. Salam kenal semuanya masyarakat Indonesia. Saya Nilon dari Timor Leste atau apapun itu. Silakan. Contohnya seperti itu. Tapi tetap tidak mengertinya agak susah. Enggak, kami nggak perlu mengerti. Asalkan Anda menggunakan bahasa itu, kami nggak perlu mengerti. Halo, buat tarde todos amigos y amigas. ¿Y cómo está? Indonesianya mana, Bang? Kok nggak disebut? Bagus juga bahasanya, kayak Portugas ya, Portugis. Mirip. Iya, kan ada dua bahasa, kami menghidupi dua bahasa. Seperti kayak bahasa Spanyol. Bahasa Tagalog dengan bahasa Inggris. Oh, iya. Tapi nggak ada yang kakak, nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Itu suara unik. Oh, aku pikir ada gitu. Nggak ada ya? Itu bahasa Afrika itu, Bang, cuma God of Crazy. Oh, Afrika. Oh, itu Afrika. Iya. Oke, saudara Boruni masih monitor? Ya, monitor, Bang. Ya, apa menurut pandangan Ibu yang harus dibenahi segera? Ya, karena Ibu ini kan boleh dibilang rasulnya Yesus yang hidup di zaman modern ini. Artinya PR Ibu berat, karena Ibu harus merubah segala sesuatunya yang menyalahi dari ajaran Yesus itu langsung. Karena yang tahu tentang apa yang Yesus inginkan adalah orang yang diutus langsung oleh Yesus, dan Ibu mengaku Ibu adalah utusan langsungnya. Artinya Ibu komunikasi langsung dengan Yesus.
ada nggak pesan-pesan Yesus kepada ibu untuk disampaikan khususnya ke orang Indonesia ini? Ya, Yesus mengatakan sebenarnya dalam data pun ada, yang kuingini ialah belas kasihan bukan persembahan. Itu ya. Jadi pesan Yesus supaya kita melatih diri untuk ibah kepada meresponi daripada kebutuhan-kebutuhan mereka yang berkekurangan, itu ya. Yang kedua, ajaran YHWH perlu dikeluarkan dari Indonesia supaya jangan lahir terorisme berikutnya di Indonesia, kan begitu. Yang ketiga, itu kata Yesus. Kata Allah YHWH dikeluarkan dari Bible. Kalau mereka percaya kepada Yesus, begitu. Iya. Masuk akal. Jadi Yesus berpesan supaya kata Allah ini dikeluarkan dari Bible. Betul. Kata Allah YHWH dikeluarkan dari ajaran Kristen. Tapi kalau mereka memang mengikuti ajaran Judaism atau SS, silahkan aja, kan begitu. Karena kan negara ini punya ketetapan. Nah, karena ini adalah menggambarkan sosok yang ada dalam diri manusia. Jadi hati-hati, akan lebih beringas nanti manusia itu, kan begitu. Karena sudah terlalu banyak sosok yang ada dalam diri pengikut-pengikut sekte tersebut. Walah, iya. Ya, saya sih setuju aja. Kalau saya sebagai Muslim setuju gitu loh. Pesan yang disampaikan Yesus ke ibu itu artinya ada baiknya gitu. Tapi yang bahaya ini ketika dikatakan pengajaran YHWH harus dihilangkan di Indonesia ini akan mendapatkan tantangan dari Kristen. Karena kemarin itu, Bang, aku sudah ada di room saya masuk yang pengikut YHWH, dia katakan dia tinggal di Kalimantan, lalu dia katakan Kalimantan itu maksudmu milik siapa? Milik Yahweh, kata dia, miliknya Israel. Habis kau nanti kubikin, bukan negara menghajar kau, aku bilang itu milik negara itu. Iya. Milik Indonesia, tanah RBT itu bukan tanah air Israel, sudah tahu kau. Aku bilang gitu sama mereka. Itu kan setajam itu diasah, dicuci otak mereka sampai Kalimantan sana katanya miliknya Israel. Apa itu? Ajaran apa itu? Iya, betul. Hati-hati loh perkataan ini. Iya. Padahal Israel kan ya Israel aja. Kenapa harus lari ke Kalimantan gitu ya kan ya? Ibu Boruni udah kritis ini. Saya rasa Anda ini memang sudah kritis gitu ya. Anda tidak mengerti. Tapi tidak salah itu. Tanah air beta kok jadinya tanah air Israel gimana? Iya, apa maksudmu Noah? Apa kau bilang tempatmu juga bukan tanah airnya Israel juga itu? Bukan begitu ya. Anda tidak mengerti konsep keseluruhan dengan konsep lokal. Konsep apa? Sejak kapan lagi kau bisa mempromosikan Indonesia ini tanah air beta? Jadi kau bilang ini milik orang lain. Dengarkan saya ya Bu Boruni supaya Anda waras ya. Tanpa perjanjian lama, Anda tidak akan mungkin mengenal Adam. Oke, kita kupas dulu. Kau bilang tanpa perjanjian lama. Di mana di perjanjian lama yaitu tulisan Musa yang mencatat mengenai Yesus? Silahkan. Kasih datanya sama aku. Sebentar. Betul. Semua masuk akal, harus dimulai benar. Semua ini reklamasi kau di sini, nggak penting. Jawab pertanyaan. Terima kasih banyak saudara-saudariku. Saya pamit dulu ya. Angka 0. Terima kasih. Angka 0 tidak akan ada angka 1. Mater nunggi. Tanpa angka 1 tidak akan ada angka 5 gitu. Jadi semua ini harus berurutan gitu. Nggak mungkin Anda lahir Anda langsung bertiktok, kan enggak. Anda nyusu dulu. Kau sendiri yang menghina merendahkan Yesus sehingga Yesus itu nanti dikatakan pembunuh dan juga mesum. Oleh karena si YHWH itu mengerjakan hal itu kan? Anda tidak akan mengetahui kisah-kisah Kaulah salah satu yang merendahkan Yesus itu kau. Betul. Kau bilanglah Yesus itu anak Allah. Kau anak Allah. Apa bedanya kau dengan Yesus? Iya betul. Saya anak manusia, bro. Iya. Betul juga, kalau misalnya Yesus ada di perjanjian lama dan Tuhan itu satu, berarti Yesus yang melakukan pembunuhan. Yesus yang kemudian melakukan penyampaian dalil-dalil porno. Itu ada baiknya juga, karena memang tidak ada Yesus di dalam perjanjian lama. Bukan begitu Bu Boruni? Iya,
bahkan perbuatan daripada Benjamin yang memotong-potong daripada memutilasi gundiknya dibagi ke 12 suku. Kau bilang itu perbuatan Yesus? Sadar kau Noah? Tapi 2 Raja-Raja 18 ayat 4, penyembahan berhala yang dilakukan oleh Musa itu dihancurkan Raja Hizkia. Bertahu kau? Betul. Jadi jangan kau anggar-anggarkan si Musa itu. Dan yang ketiga, kau tahu siapa si Musa itu? Ya, dialah Yahweh itu. Baca Keluaran 7 ayat 17. Aku yang mengatakan seperti itu. Baik. Oke. Ngapain pergi ke Israel sana menyembah leluhur Israel? Leluhur daerahmu sembah. Giliranku ya. Kalau nggak yakin kau dengan Tuhan lagi, mamamu kau sembah. Udah aman kan? Giliran saya lagi baru nih. Saya tahu mulut Anda ada 2, tetapi tolong tahan mulut yang satunya. Cukup 1 aja, nggak usah 2-duanya digunakan. Ya, sabar dulu ya, Bro Noah, sabar dulu. Saudara Jirok. Ya, what bos? Ya, mohon di mute dulu ya. Nanti gantian dengan Saudara Noah ya. Izin di mute dulu ya, Saudara Jirok ya. Boleh. Baik. Jadi bahkan seorang nabi terdahulu pun seperti Musa Anda rendahkan gitu kan. Anda mengatakan Anda menuhankan Yesus gitu. Oke, tolong buka Judas 1 ayat 9. Sabar dulu. Itu dulu kau buka supaya kau jangan berdeklarasi mengenai si Musa. Tidak usah dulu pakai Judas 1 ayat 9. Kau baca itu di mana si Musa ditahan sama iblis si Musa. Aduh, susah kali. Apalah si Musa itu. Dari segi logika saja, Anda sudah salah berbicara gitu. Anda sangat merendahkan kita Musa. Kita pakai data, gitu. Bos. Kita pakai data. Silakan data. Baca Anda itu. sudah merendahkan 9. Musa gitu loh. Gimana Anda itu? lanjut. Iya gimana ini Gurunda? Waduh ini kalau udah kayak gini susah ya. Ya ubur-ubur ikan lele. Kristen berserak le. Aduh pusing, Tapi memang sudah ada kau baca. Sudah 1 ayat 9. Bos, si Musa ditahan iblis. Dulu, Saudara Bro. Silakan. Agumilah dia, itu urusanmu. Bos, bisakah itu mulut dan digantian? Kenapa kalau orang lagi jawab, jangan dipotong. Itu namanya diskusi. Iya betul. Silakan kan ada perintah tadi. Ada yang menjawab, nggak ada dijawab sama si Noah, belum. Ya silakan. Dilanjut, kami nyimak karena ini menarik. Karena saudara-saudari kita baru ini mengatakan bahwa Yotefafe itu iblis. Dan Yotefafe itu adalah Musa itu sendiri, Nabi Musa itu sendiri. Jadi ini harus kita dengarkan dari beliau penjelasannya, dan dia berdata juga gitu loh teman-teman. Musa itu bukan nabi, dia itu Allah itu. Baca Keluaran 7 ayat 1. Yahweh mengangkat Musa menjadi Allah. Bro, makanya Musa terima kalau Yesus itu hakikatnya sama dengan Musa. Begitu. Dia ngomong seperti ini, gimana dengan Allahnya Muslim juga, pembunuh, begitu? Jangan dibiarin, Bro. Aku nggak tahu mengenai Al-Quran. Aku sedang menarasikan Bible. Jangan kan Muslim bilang Allahnya yang Musa lain-lain. Abraham Ishak sama dengan Allahnya apa? Ya kalau kita kan sudah pasti bertentangan. Islam Kristen itu wajar karena kita beda keyakinan. Ini sesama Kristen ini loh yang bermasalah. Makanya yang mana yang benar ini? Makanya Islam berusaha mengeluarkan kata Allah itu dari Bible karena rancu. Paham kau? Bahkan di Bible pun Allah itu sesat. Allah itu si Musa. Coba pakai kesalahanmu dulu. Ya, coba. Betul itu. Lanjut. Baik, segi begini aja lah Ibu Boruni ya. Sesederhana mungkin saya kasih pandangan sama Anda ya. Anda menghormati orang tua Anda nggak? Hah? Anda menghormati orang tua Anda nggak, Ibu Boruni? Pasti, oke. Siapa yang mengajarkan ini? Mengajarkan bagaimana? Hukum ini kapan mulai pertama kali ada dalam sejarah dunia ya, ataupun dalam sejarah kitab gitu? Kapan mulai ada hukum ini bahwasanya
harus menghormati jadi orang tua. semua orang sana pun nggak percaya Yesus, mereka juga menghormati orang tua mereka, itu sudah tidak menanyakan itu. Kau nggak usah kau lebih agung pengajaranmu, paham kau? Hukum ini kapan ada? Orang lahir pasti sayang dan manja, taat sama orang tuanya. Itu udah hukum itu secara ini total. Kapan ada? Siapa yang menerapkan hukum ini? Siapa yang mengajarkan hukum ini pertama kali? Mengajar hukum mana? Banyak hukum ini. Undang-undang dasar pun ada itu ketetapannya. Aduh. Hukum mana ini dari sekarang? Pertama kali loh dari sejarah kitab. Ya enggak paham hukum kelima itu. Hukum kelima itu sejak kapan ada? Aduh, di semua manusia mengajarkan untuk taat kepada orang tuanya. Bahkan orang tuanya disembah. Kapan ada itu? Hukum Taurat kau. Taurat itu dari malaikat itu. Itu. Binatang aja kok. Binatang juga sayang anaknya kok. Iya. Mereka tidak menjalankan Taurat. Jadi sama anaknya. Itu dia. Iya, lanjut. Tolonglah jangan hanya Anda aja merasa punya hukum. Setiap manusia sudah ada hukumnya. Sudah langsung otomatis lahir dia tahu dia dirinya, tahu dia batasan. Cuman orang tua mengarahkan. Paham? Jadi nggak usah kau bawa Saudara Noah, paham? Buat kami yang mengajarkan itu, nggak boleh gitu. Saya tidak ingin dipahamkan oleh Bu Runi ya, Bang Zuma, karena Bang Zuma ini karena Bu Runi ini terlalu cetek pemahaman Bang, merasa kau paling suci, paling gitu, kudus. sudah lari dari topik gitu, lari sudah apa? Dia udah lari-lari ini. Saya rasa ini kurang kasih sayang ini Ibu ini, makanya jadi begini gitu, marah sama Tuhan. Aku itu melimpah kasih sayang Bang, melimpah kasih sayang aku itu. Ada suamiku, ada anak-anakku, ada Yesus, kurang apa lagi? Ya, saya rasa Anda pernah bentar Bro Noah, saya mau bertanya dulu Bro, bentar Bro. Bu Boruni sebelum punya pemahaman seperti ini dulu oneness atau Tritunggal Ibu? Saya Tritunggal Bang. Oh, berapa puluh tahun Ibu menjadi Tritunggal? 45 tahun. 45 tahun. Ibu pernah jadi ibu pendeta nggak di gereja? Betul, sudah buka sidang. Gimana? Ayo. Sekarang punya pemahaman seperti sekarang ini awalnya seperti apa? Mungkin Ibu Boruni bisa share. Ya, pertama sekali memang dulu pun saya sudah agak aneh melihat tingkah lakunya Yahweh ini kejam, bahkan musuh dari dulu ya, tahun 97 setelah saya memahami totalitas dalam pelayanan full time. Tapi oleh karena ya sudah begitulah konsepnya, ya udahlah kan begitu. Nah, terakhir ini karena memang kita sudah ada di dalam TikTok ya, ribut di berbagai tempat di mana-mana masalah kata Allah ini. Tentu saya harus berkontribusi di dalam mengamankan negara ini, begitu ya. Yesus mengajarkan kasihilah sesamamu manusia, kan begitu. Kalau di lokasi ini sih kami aman-aman aja. Cuman katakanlah seperti yang ada di room ini, tentu ditonton seluruh penjuru dunia, kan begitu. Nah, saya berkontribusi dan ada teman-teman juga yang sudah men-sharekan, mendiskusikan ini. Ada juga teman-teman di berbagai room ini. Ya, saya juga terlibat. Terakhir saya masuk dalam spiritual secara ekstrim. Itu ya. Jadi dalam hal inilah saya langsung harus ngomong sama Yesus, bagaimana ini Bapak, begitu. Bukan hanya ketika itu, sebelumnya memang saya juga sudah terus-terus berbincang-bincang kepada Yesus. Karena saya kan yatim piatu nih. Yatim piatu. Jadi yang memelihara hidup saya itu Yesus bersama dengan paman saya. Ya. Enggak, Ibu, izin Ibu saya potong. Ibu memang kan Ibu tidak sayang dengan perpuluhan atau persembahan kasih. Nah, sekarang tanggapan Ibu gimana terhadap para pendeta di gereja atau seperti apa gitu? Mungkin bisa di-share, silakan Bu. Kalau sudah Yesus dalam hati kita Bang, perpuluhan atau persembahan apapun itu pasti itu akan dibuang, itu nggak penting. Karena apa? Harus kita yang berkontribusi untuk memberikan zakat kepada orang lain, bukan orang lain yang menjakati kita, begitu loh Bang. Konsepnya seperti itu. Ya tentu dalam hal ini persepuluhan itu memang salah satu asetnya saya.
income-nya saya. Tapi itu nggak akan berpengaruh. Saya harus buang itu. Saya nggak mau menghilangkan damai sejahtera saya, kan begitu. Kalau tetap saya kerjakan itu, damai sejahtera saya nggak ada, Bang. Karena itu kan ajaran Yahweh itu, bukan ajaran Yesus. Oke, berarti Ibu sekarang udah berhenti ke gereja ya Bu ya? Intinya seperti itu ya Bu ya? Iya. Iya, tapi kalau Noah kamu masih ke gereja Noah, bro? Baik, kalau saya tetap aktif di gereja ya. Perpuluhan masih, bro? Padahal jelas Yesus mengatakan aku tidak hadir di buatan tangan manusia. Ngapain kita pergi ke gereja? Yesus tidak hadir di sana, kan begitu? Baik ya. Pantesan di gereja banyak orang kesurupan ya. Saya terangkan mengenai perpuluhan ya. Sejatinya perpuluhan ini bukan untuk tekanan ataupun bukan seperti untuk memang sangat harus wajib kita bayarkan gitu. Tetapi menurut ajaran bahwasanya ketika kita ketahui bersama bahwasanya pendeta ini, seorang pendeta tidak punya pekerjaan lain selain mengajarkan nilai-nilai keagamaan dan mengajar dan melayani para jemaat-jemaat, kan gitu. Jadi otomatis kita sebagai manusia berpikir, dari mana beliau makan? Coba. Sedangkan dia tidak bekerja, dia hanya tugasnya untuk melayani orang-orang. Maka perpuluhan ini bukanlah suatu paksaan gitu. Ya kalau dia sanggup, kalau dia ingin memberikan ya silakan. Bukan harus perpuluhanmu mana ditagih sampai ke rumah. Enggak, bukan seperti itu. Aduh, nggak usah kau bercair kau. Sekarang pahami, sekarang perpuluhan dan dikutip ke rumah-rumah. Di sini gereja karismatik. Datang langsung ke tokonya minta perpuluhan. Berarti yang salah itu ya. Oknumnya. Kita masuk dalam kebenaran aja deh. Lukas 16:16. Di dalam ajaran tidak seperti itu. Sudah berakhir. Ibu Boruni, di dalam ajaran itu tidak seperti itu. Itu yang salah oknum di tempat Anda. Baca ya. Lukas 16:16 supaya yang di bawah ini ada banyak yang merasa tertuduh tidak memberikan persembahan persepuluhan. Saya katakan, jangan kau bayar persepuluhan. Kau mengikuti ajaran iblis kalau kau memberi persepuluhan. Tuh. Kenapa? Apakah salah ketika saya memberikan perpuluhan? Kau itu nggak bisa kerja nggak? Tanganmu lengkap, kakimu lengkap, otakmu bagus. Bikin kerjaanmu yang lain. Nggak usah ngemis. Bro, dengar dulu ya. Dari logika saja ya. Apa yang Tuhan berikan kepada manusia? Kehidupan, rezeki, ya seperti materi, ada uang, ada ini. Jadi untuk membalaskan itu gimana? Apakah kita bisa memberikannya kepada Tuhan langsung? Kapan lagi orang susah sana makan, Noah? Kapan? Anak yatim piatu, janda-janda susah sana, kapan lagi mereka makan dan kerja? Kapan lagi mereka punya rumah? Sementara pendeta punya rumah kontrakan dan ladang yang luas. Dari hasil mana? Hasil persepuluhan persembahan. Noah, sadar kau Noah. Oknum di tempat Anda. Hancur, Mina. Bukan hanya di tempat saya, di seluruh dunia ini seperti itu. Di tempat kami tidak seperti itu. Sorry dulu ya. Sorry dulu. Karena kenapa pendeta tidak kerja, saudara Noah? Saya ini tidak buta untuk melihat gitu. Cuman satu harinya dia ke gereja. Pendeta itu nggak ada kerja, jadi mereka Senin sampai Sabtu kenapa nggak kerja? Ngomonganmu yang kami rekam. Anda salah dalam mengilustrasikan hal ini. Jadi salahkah ketika 2.000, 5.000 pun diharapkan, janda-janda pun diharapkan memberi persembahan Noah. Di mana hati nurani? Salahkah ketika saya memberikan sesuatu? Tidak memberi tertulis, itulah perkataan pendeta selalu. Astagfirullah. Kapan mereka menyantuni yatim piatu sana? Kalau hanya pendeta yang diberi makan dengan kehidupan yang VIP, Noah. Ini udah mulut bawah ini yang ngomong nih, susah ini. Mati Mia. Kau di luar Yesus, kau masih mengikuti ajaran Yahweh, berarti kau jemaat iblis kau, karena bapakmu. Allahu Akbar. Berbahaya ini. Tapi Ibu Boroni, saya mau memberikan suatu ungkapan. Bagaimana sekiranya
yang sampai kepada ibu terkait dengan YHWH atau YHWH yang ada di dalam perjanjian lama itu sebenarnya tidak sesuai dengan kitab aslinya. Itu hanya buatan tangan manusia-manusia di luar Bani Israel, dikarenakan mereka ingin menjajakan sesuatu yang mungkin iblis lah, tetapi sebenarnya tidak seperti itu bunyi aslinya daripada kitab itu. Itu gimana? Apakah ada kemungkinan itu terjadi? Maksud saya gini, sebenarnya Tuhan di dalam perjanjian lama atau di dalam kitabnya Nabi Musa itu tidak seperti itu adanya, tapi ada yang menyelewengkan kemudian sehingga seakan-akan di situ Tuhannya seperti iblis, membunuh, cabul dan seterusnya. Sekiranya yang aslinya misalnya ternyata hanya mengajarkan kasih sayang dan apa yang sesuai dengan keinginan kita, tetapi perjanjian lama justru menghadirkan sebuah rekayasa yang dibuat-buat sebelumnya. Apakah itu tidak menutup kemungkinan seperti itu? Ya, dari silakan. buahnya lah kamu ketahui, itu kata Yesus. Dari buahnya. Dari tahun 90 saya tahu nonton TVRI itu Israel nggak pernah absen perang. Udah? Dari buahnya, nggak usah dulu kita lewat sejarah. Dari buahnya, negara itu nggak pernah absen dari perang. Tengok sampai sekarang anak-anak kecil dia bunuh. Dosa apa anak-anak kecil sayang? Apakah Israel tidak punya tempat tinggal? Ya, sampai harus di sekitarnya itu harus dibunuh, dibantai hanya untuk membangun Yerusalem baru atau namanya bait Allah yang baru ini sekarang, bait Yahweh ini. Gak usah kita lihat sejarah Bang Juma, buahnya lihat itu. Negara itu nggak pernah absen dalam peperangan. Tidak ada Tuhan di situ, saya katakan pribadi, tidak ada. Lalu bagaimana? Tetapi iblis iya, sentralnya iblis iya. Baik. Ya? Iya. Baik Bu, baik. Lalu bagaimana dengan pengakuan saudara Joshua Tewu yang mengatakan bahwa Minahasa itu adalah tanah Palestina atau tanah penginjilan di sana. Dikatakan bahwa tanah Palestina. Tanah Yerusalem, tanah Israel. Dan juga Kalimantan, ibu sendiri mendengarkan tadi katakan bahwa Kalimantan itu adalah Israel baru dan seterusnya. Itu gimana itu Ibu? Kalau saya katakan perlu direhab mereka-mereka yang telah mengatakan itu Bang. Apakah mereka mau menjadi warga negara Indonesia atau Israel biar dipulangkan mereka di Israel sana, kan begitu? Iya, setuju. Harus setuju. Dituntaskan karena air beta jangan diganggu. Tegas. Di karantina aja mereka ini, termasuk si Joshua Tewu ini ya, di karantina. Iya. Kita ini tinggal di Indonesia loh, nggak pernah Israel ngasih impak sama kita, tetapi Indonesia banyak memberi impak ke sana, pergi touring ke sana, coba. Sementara di Indonesia ini banyak orang-orang susah. Yang lebih mirisnya Bang, nggak usah jauh-jauh Bang, di lokasi ini ada gereja karismatik besar. Kapasitas gerejanya itu miliaran. Tapi bisa bangun rumah kontrakan, jemaatnya ngontrak, sadis nggak? Uang Tuhan dibuat orang jadi numpang. Waduh, mungkin ini dampak dari yang ibu katakan dari YHWH ini, Yahweh ini. Betul, dari buahnya. Manusia itu menjadi dijajah, menjadi milik pendeta atau sinode, bukan milik orang-orang susah. Allahu Akbar, bahaya ini. Aduh. Lalu bagaimana pandangan ibu terkait dengan Pak Bom Bom yang tiap hari kemudian mencari gift, menjual Yahweh? Pak Bom Bom itu tiap hari itu Yahweh. Dekat ini Bang, dalam jangka waktu dekat ini ya, dia akan merasakan dampaknya yang sangat mengerikan. Itu bukan nubuatan saya, bukan. Tapi lihat aja dari postur tubuhnya, itu sangat menyakitkan, menyiksa bagi diri. Allahu Akbar, postur tubuh pula yang jadi sasaran nanti. Gara-gara perpuluhan, gara-gara ini gift-gift yang dihasilkan dari jual Yahweh. Yang jelasnya perbuatanmu menyertai engkau, ya. Banyak hal yang harus kita revisi dari pemahaman Bible. Jadi jangan katakan lewat penebusan selesai, tidak, ya. Yesus saya itu bukan datang untuk menjadi kacungmu, tidak. Yang jelasnya setiap manusia, ya, setiap manusia akan menerima dampak yang dia perbuat. Tuh. Termasuk Edis. Kalau yang suka bawa Yahweh. Dia juga jual-jual Yahweh itu.
Wah, bahaya ini. Betul ini, ibu-ibu Boruni ini ada betulnya, betul. Saya sih yes. Oke teman-teman yang di bawah yang ingin memberikan infak sedekahnya kepada anak kita yang ada di Palestina, yang ada di Suriah, silakan. Saya masih tetap monitor gift-giftnya untuk beliau. Mudah-mudahan bisa melancarkan ibadah puasanya di bulan ini ya. Teman-teman silakan yang mau infak sedekah kepada anak kita dari Palestina, Suriah atau di Suriah ini, ya biar beliau dan keluarga bisa merasakan nikmatnya ibadah puasa dengan berbuka kurma ya dan seterusnya. Silakan. Udah capek dia dari tadi hormat. Kalau saya sih tidak yes ya. Ya ayo silakan kirim aja gift ya dengan like ya supaya mereka bisa juga merasakan kenikmatan hidup yang sebenarnya seperti yang kita rasakan ya di Indonesia ini. Saya setuju kalau itu. Kalau itu rasa kemanusiaan ya, tidak ada permasalahan atau perbedaan agama di dalam titik ini gitu. Itu rasa kita sebagai sesama manusia gitu. Saya juga tidak suka mereka menderita gitu ya, menghadapi perang gitu ya, makan pun enggak, mandi enggak gitu, buru-buru makan mandi gitu kan, tiap hari yang datang bom melulu kan gitu. Pelakunya siapa? Kan pelakunya yang digaung-gaungkan, yang diagung-agungkan oleh saudara Kristen Indonesia. Israel, I love Israel katanya kan. Bahkan banyak akun-akun Kristen yang menggunakan bendera Israel. Mana yang betul ini? Heran juga saya ini. Jadi Ibu Boruni ini pengikutnya sudah ada nggak Bu? Ada nggak maksudnya teman-teman yang sepaham? Pengikut saya nggak ada Bang, pengikut Yesus yang saya anjurkan. Mereka terkonek langsung dengan Yesus. Itu sudah ada beberapa orang. Kalau di room sudah banyak Bang. Kalau di rumah saya udah ada 2 Luga enggak? Termasuk Luga Tambunan enggak? Oh enggak, Luga Tambunan saya bilang sama teman-temannya penipu itu. Oh alah, gimana nih saudaranya Bang Beni dibilang penipu, kembarnya Bang Dewa, aduh. Kena Luga dia ternyata Luga Tambunan. Nah, kemarin saya di Medan ketemu dengan mereka korban-korbannya. Dengan mengatakan kemarin kami disuruh untuk menyumbang supaya ini dan itu karena ini udah mau kiamat kan begitu. Nah ternyata, jadi jemaat-jemaat yang dia tipu itu kan ngomong sama saya Bang, begitu. Ya udahlah, perbuatan dia menyertai dia lah Bang. Yang jelasnya saya bilang sama teman-teman di sini, ya hati-hatilah dengan para penipu kan begitu. Iya, oh, jadi dia menipu mengatasnamakan agama ya. Ngaku pernah ke surga, ke neraka. Masya Allah. Tengoklah orang Indonesia kalau lagi ingin membantu saudaranya kan, ya, pancar giftnya, Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya mengharap kepada oknum yang suka membuat akun-akun palsu ya. Mudah-mudahan nanti bikin akun palsu juga, jadi orang-orang Palestina palsu gitu. Pakai jilbab muncul di sini. Nggak usah ngomong, diam-diam aja. Siapa Cristiano Ronaldo yang semalam itu kan? Muncul di sini pakai jilbab, buka kamera, diam-diam aja kayak gitu. Nah, itu lebih banyak koin didapat daripada dia berpalsuria ngikut-ngikut Bang Suma gitu. Mending dia gini, pakai jilbab, buka kamera, naik ke sini, mengatasnamakan orang Palestina. Saya bantu nanti. Cuman yang saya khawatirkan kalau dia pakai jilbab, kumisnya muncul. Aduh. Oke Bang, saya turun dulu ya. Thank you buat semuanya. Iya. Tetap perjuangkan misinya Ibu Boruni. Ya, kami mendukung ketika Ibu mengatakan nama Allah harus dihilangkan dari kitabnya Kristen
Dan YHWH juga harus dihilangkan dari kitabnya Kristen. Artinya perjanjian lama itu mudah-mudahan bisa dilepas dari kitabnya orang Kristen. Bang Suma, dikembalikanlah ke Judaism kan begitu. Ya, ya, kalau memang ada pengikutnya ya silahkan. Saya Buruni. Ya silakan. Ya Ibu Buruni. Selamat siang Bu Buruni. Oh siang, salam kenal. Oh iya, salam kenal. Ibu Buruni mengenal Yesus itu dari mimpi ya? Dari Bible. Oh bukan mimpi. Dari Bible, tahun 97 saya totalitas pelayanan full time, melayani di gereja dan secara outdoor juga penginjilan. Nah, saya ketemu di mimpi pertama, Bang. Ketemu di mimpi, baru 20 tahun setelah kejadian mimpi, saya berjumpa dengan Yesus. Itu dia, Bang. Nah, tapi yang lebih nikmatnya ketika ketemu di mimpi, Bang, karena roh dengan roh kan begitu. Jadi enak sekali, nyaman sekali, tentram. Kamu ngapain tidur? Itu dia. Jadi sebenarnya Yesus itu bukanlah hanya di Kristen. Yesus mengatakan, aku ada di setiap hati manusia. Cuman karena memang kita sudah ada agamanya atau doktrin-doktrinnya lebih mendominasi ke sana, ya. Cuman saya lihat intinya Yesus itu mengajarkan adalah belas kasihan. Diasahlah belas kasihan itu. Anda sudah terkoneksi dengan Yesus. Begitu ya. Bentar Bu, itu YHWH Ibu bilang kan iblis. Ibu katakan iblis kan. Itu YHWH itu maksud Ibu sang pencipta. Nah, memang di dalam Bible memang sang pencipta memang dalam Bible. Pengertian Ibu kan YHWH ini iblis toh, setan. Terus menurut Ibu yang pencipta itu siapa sebenarnya? Yesus. Bagaimana Ibu sampai boleh bernarasi bahwa sang pencipta itu Yesus? Dalam data sebenarnya ada, dan saya tanya langsung sama Yesus. Ya, Ibu pernah. Bagaimana dengan data yang itu nggak benar? Karena memang saya pelajari lagi kembali. Ibu ini tidak konsisten. Ibu tadi bilang mengenal di Bible Yesus. Sekarang Ibu mengatakan bertemu dengan Yesus. Kapan itu, Bu? Kapan? Kan Ibu bertemu Yesus kan? Itu saya masih pengantin baru, masih hamil anak pertama saya itu. Sampai sekarang masih bertemu Yesus ya? Waktu ketemunya itu sekarang ini 20 tahun setelah itu. Oh, kalau Ibu ketemu Yesus sudah mati berarti Ibu ya? Iya, ketemu langsung. Udah kayak semua katakan itu hancur bumi. Langsung lulu lantah. Kok buminya masih ada, Bu? Iya, seperti di Israel. Apakah lulu lantah Israel? Kan tidak. Bukan bumi ini, dunia hancur. Kalau Yesus datang. Itu kan narasinya si YHWH itu sama Musa. Itu tanya sama Suma. Coba kau tanya sama Suma. Udah, tadi kita sudah sharing. Udah. Coba Suma, kamu tanyakan Suma. Kalau Matius 24, tanda-tanda kedatangan Yesus pengikut itu. Yesus ini Kristen kah atau agama apa? Kristen dia ini. Oke, kalau Kristen sama saya aja ngomong, nggak usah sama Bang Juma. Kalau Juma itu kan skillnya memang totalitas di Al-Quran. Pemahaman Ibu kan tadi bertemu Yesus. Tuh tanya sama Suma. Kalau ketemu Yesus gimana Bang Suma? Menurut Matius 24, tanda-tanda kedatangannya ya dunia ini kiamat. Gitu. Berarti masuk di akal nggak Ibu ini ketemu Yesus? Bisa saja sesuai dengan nubuat Yesus akan muncul Yesus lain setelah dia. Termasuk yang datang kepada Paulus kan? Selesai pertanyaan saya. Termasuk yang datang kepada Paulus, gitu. Karena ketika datang Yesus ke Paulus juga tidak kiamat. Paulus kan dia buta, saya nggak ada buta, saya nggak ada hal-hal yang lain yang merusak fisik saya. Cuman kalau kita lihat di dalam Matius 12 Ibu, Yesus mengobati orang yang kerasukan setan, dan tanda-tanda orang kerasukan setan itu buta. Makanya Yesus mengobati orang tersebut sampai matanya melek lagi kembali. Dan Paulus juga mengalami hal yang sama.
Kalau kasus yang dihadapi Yesus memang sejak kecil dia itu, sejak dalam dia lahir itu udah buta, Bang. Beda itu. Tapi kalau yang si Paulus kan dia memang sehat. Ketika dia melihat cahaya itu, itulah dia buta, dan dia yang mengklaim, mengatakan aku yang engkau aniaya itu, kan begitu. Namun di dalam hal ini tidak ada saksi-saksi untuk mengakuratkan daripada penglihatan daripada Paulus tersebut, kan begitu. Nah, seandainya saya ada di zaman itu, dari pengalaman dari pengalaman Paulus, dari pengajaran Paulus, saya katakan dia tidak ketemu dengan Yesus, tidak. Tetapi dia sedang ketemu dengan Yahweh yang menyamar menjadi Yesus, begitu. Oke, berarti Yahweh menyamar ya, Bu. Ya, itu setan ya, Bu ya. Ya, sesuai narasi lah, sesuai narasi. Karena kan Yesus tidak membutuhkan perawan, Bang. Tetapi kalau Yahweh Kristus, mereka membutuhkan perawan. Enggak, Ibu katakannya Yahweh setan. Itu kan sang pencipta. Kalau di Israel itu di perjanjian lama kan Allah. Elohim, iya. Terus gimana menurut Ibu? Iya. Nah, makanya saya bilang sebelum nanti Alkitab mereka ini akan lebih parah. Bukan. Bentar. Memang iblis. Iblis ya. Oh, gitu ya, iblis ya. Oh, itu Allah, itu iblis ya. Allah yang mana? Bible, dalam Bible. Kan Allah KBBI kan Allah itu kan sang pencipta alam semesta. Itu bahasa Indonesia. Sekarang kita diskusi Bible, Bang. Saya nggak diskusi kamus atau Al-Quran. Anda jangan menjebak di sini. Di Bible kan tulisannya kan Allah, sang pencipta. Terus setan itu ya? Iya. Oh, setan Yahweh, juga ya? Kan? Oh, setan ya. Oh ya. Kalau yang ada dalam Bible yang mengaku-ngaku pencipta itu adalah memang iblis. Jadi siapa yang menyebut nama Allah itu setan ya, iblis ya? Udah parah Bapak ini. Ya tergantung siapa yang menyebut. Sekarang Kristen menyebut Allah nggak? Jadi kesimpulannya Bu Baruni, Allah ya, bukan Allah ya. Allah yang ada dalam Bible itu iblis ya? Iya. Bu Baruni. Oh iya. Yang ada di PL ya. Jangan sampai ulangan. Jadi siapa yang menyebut? Mantap Bu.